Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu saniyatu utawi iki kilah maqalah kang kaping kalih. Maqalah kedua. Qala Nabi alaihi salam. Qala dawuh sinten Nabiyu Kanjeng Nabi alaihi salam. Alik Nabi bersabda, alaikum natepono sira bimujalasatil ulama'i kelawan lungguh bareng ulama. Jadi hendaklah kalian duduk bersama ulama. Wastimai lan mirengno sira kalamil hukama'i ing dawe pira-pira hukama. Jadi dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang-orang ahli hikmah. Ai alimina tegese wong kang ngerti bidatillahi ta'ala kelawan date Allah ta'ala, al musibina kang bener fi aqwalihim ing dalem pira-pira ucapane wa af'alihim lan pira-pira penggawene alimin. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang mengerti tentang zatnya Allah, yang mana insya Allah terjaga apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Fa innallaha ta'ala mongko sedune Allah ta'ala iku yuhyi nguripaken al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Jadi sungguhnya Allah ta'ala itu menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Ail ilmu nafi'in tegesi ilmu yang manfaat. Jadi apa itu cahaya hikmah? Cahaya hikmah adalah ilmu yang manfaat. Kama yuhyi, kama koyok barang yuhyi nguripaken sapa Allah al ardo ing bumi al maitata kang mati bima'il matori kelawan banyu udan. Jadi seakan-akan hidupnya hati itu diumpamakan oleh Allah seperti bumi yang hidup dengan air hujan. Maksudnya di sini adalah tanaman-tanaman yang sebelumnya gersang itu ketika ada air hujan maka dapat tumbuh untuk semi kembali. Jadi kenapa kita hendak diutus ataupun disuruh untuk duduk bersama ulama, bermajelis dengan ulama, dan senantiasa mendengarkan kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh ahli hukum atau hukama, tidak lain adalah untuk agar hati kita itu hidup, tidak mati. Karena hati yang mati dapat hidup ataupun dapat bergembira dengan kalam-kalam hikmah, sebagaimana bumi yang tumbuh ataupun hidup dengan air hujan. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat At-Tabrani saking Tabrani ngan Abi Hanifah saking Abi Hanifah. Jadi ini diriwayatkan dari Tabrani. Tabrani mendapat cerita ini dari Abi Hanifah. Jalisu lungguh sira al-kubara ing wong kang ulama kubara. Wasailu lan takono sira li ulama'i maring ulama wa khalitu lan campura sira li hukamai kelawan ahli hukum. Jadi di hadis kedua ini kita disuruh untuk duduk bersama kubara, bertanya kepada ulama ataupun bercampur. Maksudnya bercampur ini bergaul dengan ahli hikmah. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang liya jalisu lungguh sira al ulama ing ulama wa sahibul hukama ilan ngancanana sira ing hukama wa khalitul kubara lan bergaulah dengan kubara. Nah, maksudnya ini apa? Kok ada hukama, ada ulama, ada kubara? Di sini dijelaskan. Ai fa innal ulama ai tegese fa innal ulama ini mongko setuhune ulama iku salah satun aksamin ana telu pira-pira bagian. Al ulama'u
utawi ulama bi ahkamillahi kelawan pira-pira hukume Allah, wahum ya utawi ulama niku iku ashabul fatwa, wong kang ahli fatwa. Jadi golongan yang pertama adalah ulama-ulama yang ahli hukum, disebut ahli sohibul ashabul fatwa. Jadi orang yang ahli fatwa. Kalau di Indonesia ini misalnya seperti biasanya yang melakukan fatwa itu MUI, terus dan lain-lain. Kalau di Muhammadiyah misalnya itu ada majelis tarjih dan sebagainya. Jadi orang yang ahli-ahli hukum, biasanya orang yang ahli hukum itu setidaknya harus memiliki ilmu fikih dan sejenisnya. Ada kaidah fikih, usul fikih dan lain-lain. Jadi fikih itu adalah salah satu tingkatan yang sebenarnya paling dasar. Di atasnya masih ada kaidah fikih, usul fikih dan lain-lain. Yang mana ketika ada permasalahan dengan fikih itu hal yang wajar. Kita kembalikan pada hukum-hukum sumber Islam yang ada 4. Al-Quran, hadis, terus dan lain-lain itu, kias dan lain-lain. Terus yang kedua, al ulama'u bidzatillahi ta'ala. Jadi ulama yang mengetahui zatnya Allah. Wahum utawi ulama itu tadi iku al hukama'i, hukama. Jadi orang yang ahli zatnya Allah ataupun orang yang mahrifat mengetahui Allah itu disebut hukama. Biasanya ahli zat Allah ini orang-orang yang ahli tasawuf, ahli pokoknya yang ke arah tasawuf. Jadi tasawuf, terus filsuf dan lain-lain. Itu biasanya juga ikut thariqah dan lain-lain, itu bisa disebut dengan hukama karena al ulama bidzatillahi ta'ala. Jadi orang yang ulama yang mengetahui zatnya Allah. Terus yang terakhir, wal ulama'u bil qismaini. Jadi ulama campuran antara keduanya, ahli fatwa dan juga mengetahui zatnya Allah. Ini disebut wahum utawi ulama iku al kubaro. Nah, yang disebut dengan kubaro atau ulama-ulama besar. Jadi yang pertama tadi ulama itu ada 3. Yang pertama ashabul fatwa, ahli mengeluarkan fatwa-fatwa. Yang kedua hukama, yaitu ulama yang makrifat kepada Allah atau mengetahui zat-zatnya Allah. Yang terakhir kubaro. Kubaro itu adalah campuran dari keduanya sebelum tadi, ahli fatwa tapi juga mengetahui zatnya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal teko apa zamanun zaman ngala umati ing atase umat ingsun ya firruna hale padha mlayu sapa umat minal ulama'i saking ulama wal fuqaha ilan pira-pira ahli fikih. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah dawuh atau pernah bersabda akan datang suatu masa di mana umat beliau akan meninggalkan para ulama ataupun ahli fikih. Faya betalihim mongko bakal nyoba sapa Allah Ta'ala bil salasati bil baliyatin kelawan teru pira-pira coba. Maka ketika datang masa itu di mana orang-orang atau umat Nabi itu meninggalkan para ulama, umat Nabi itu akan dicoba dengan 3 hal. Apa saja? Ulaha utawi yang pertama yarfa'u ngangkat utawa ngilangaken sapa Allah Ta'ala al barokata min kasbihim saking barokahe rizki. Jadi yang pertama, cobaan yang pertama adalah Allah akan menghilangkan barokahnya rizki. Mungkin banyak uangnya tapi kurang bermanfaat, jadi hilang berkahnya. Karena berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Orang yang memiliki uang banyak seharusnya juga dapat memberikan kemanfaatan kepada lingkungan sekitar. Banyak bersedekah, banyak berinfak dan lain sebagainya.
Jadi yang pertama itu barokahnya hilang. Mungkin uangnya banyak tapi dia tidak tenang memiliki uang tersebut, kepikiran terus uangnya. Bahkan ada suatu kisah ketika orang kaya itu akan menjaga hartanya, tapi ketika orang zuhud, harta yang akan menjaga dirinya. Yang kedua, wathaniyatu utawi kang kaping pindho, maksudnya itu cobaan yang kedua, yusallitu nguasaaken sapa Allah taala ngalahim ing atase umat sinten sultanan raja dzaliman kang zalim. Jadi cobaan yang kedua adalah Allah memberikan penguasa ataupun pemimpin yang zalim pada umat tersebut. Nah, kita lihat apakah di Indonesia sudah banyak orang zalim? Sebenarnya bisa kita lihat salah satu kategori zalim itu mungkin korupsi. Apakah KPK sekarang banyak? Apakah sekarang pejabat banyak yang korupsi? Jenengan sudah berusaha sendiri jawabannya. Nah, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang memanfaatkan pangkatnya, pemimpin yang memanfaatkan kekuasaannya itu bisa dikatakan pemimpin yang zalim. Semoga kita dijauhkan dari perilaku zalim. Pun wasali satu utawi kaping 3, cobaan yang ketiga, yahrujuna metu sapa umat minat dunya saking donya binggueril imani kelawan tanpa iman. Jadi nanti ketika meninggal ataupun meninggalkan dunia akan tidak dengan iman. Sudah banyak cerita, bahkan mungkin ketika jenengan sudah pernah mendengar ada cerita Barsaiso, ulama yang sangat terkenal, ulama yang sangat ahli ilmu, sangat alim alamah, tapi pada akhirnya beliau su'ul khotimah karena ada godaan dari setan yang tidak tertentu. Jadi kita tidak bisa itu orang yang baik, apakah nanti husnul khotimah, kita tidak bisa mengetahui. Kita hanya bisa berusaha, semoga kita diberikan kemudahan jalan dan nanti dapat husnul khotimah pada akhirnya tadi. Jadi pada wal maqalatus tsani tadi, jadi pada pembahasan yang kedua ini, inti dari pembahasan yang kedua adalah dua perintah Nabi agar kita mau bergaul dengan para ulama. Nah, yang pertama tadi kita di hadis Nabi itu alaikum bimujalasatil ulama. Jadi hendaklah kalian duduk bersama ulama, wastima'il kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hikmah. Jadi mungkin kalau sekarang itu tidak kalam-kalam hikmah para ulama ataupun orang pintar yang didengarkan. Pada zaman sekarang yang didengarkan itu lebih ke arah influencer, artis-artis terkenal dan lain-lain. Itu yang lebih mudah untuk booming ataupun lebih mudah untuk terima masyarakat daripada perkataan-perkataan para ulama, ahli ilmu dan yang lain. Nah, juga ada beberapa hadis tentang keutamaan kita untuk duduk bersama para ulama ataupun senang bergaul dengan para ulama. Di akhir pembahasan, musonif kitab ini ataupun pengarang kitab ini memberikan semacam peringatan. Peringatannya itu juga diambilkan dari hadis Nabi. Sayati zamanun ngala ummati bifarina minal ulama wal fuqaha faibtalihimu bilayatin bali yatin. Jadi akan datang suatu masa di mana umatnya Kanjeng Nabi itu meninggalkan para ulama sehingga mereka akan dicoba dengan tiga hal. Yang pertama adalah rezekinya tidak barokah. Yang kedua tadi diberikan penguasa yang zalim. Terus yang ketiga keluar ataupun meninggal dalam keadaan tidak iman. Itu naudzubillah min dalik. Semoga kita dapat dijauhkan dari ketiga tersebut. Mungkin pada pertemuan ini sementara itu dulu. Monggo kalau ada pertanyaan dapat disalurkan melalui kolom komentar.
Akhiran intaha wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.